Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek pada pertemuan 13, yaitu mengenai analisis kebutuhan jaringan, perancangan topologi, dan pengaturan perancangannya. Untuk tahap pertama, yaitu analisis kebutuhan jaringan. Pada perancangan yang kami buat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jaringan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana memiliki 2 lantai, yang setiap lantai memiliki kegunaan device yang berbeda. Pada lantai pertama dengan PC dan lantai kedua dengan laptop. Kemudian, untuk mempermudah kegiatan, perlu suatu akses jaringan yang terhubung juga ke smartphone, tab, dan beberapa device lainnya. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu ada perancangan topologi. Topologi yang kami gunakan ialah topologi tree, di mana terdapat satu router, 2 switch, dan 1 access point. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu akan dilakukan pengaturan perangkat dengan mengkonfigurasi beberapa pengaturan perancangan. Baik, yang pertama kita tambahkan router dahulu, lalu kita tambahkan switch 1, tambah switch 2, lalu kita tambahkan wireless device, kita taruh 1, lalu kita tambahkan server di bawah, lalu kita tambahkan PC 0, PC 1, PC 2. Kita rapikan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan laptop 1, 2, 3. Kita rapikan terlebih dahulu, lalu tambahkan laptop lagi 1, tambahkan lagi laptop 2, kita tambahkan tablet 1, kita tambahkan tablet 2, lalu kita tambahkan smartphone, sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita tambahkan kabel crossover dari router fast Ethernet ke switch, lalu kita tambahkan lagi kabel crossover dari router fast Ethernet lalu ke switch Ethernet 01. Lalu kita tambahkan kabel straight dari switch ke PC fast Ethernet 0, lalu kita tambahkan lagi dari switch PC yang kedua, lalu tambahkan lagi dari switch ke PC yang ketiga. Tambahkan lagi kabel straight dari switch fast Ethernet ke laptop. Tambahkan lagi tambahkan kabel straight lagi fast Ethernet 07 ke laptop fast Ethernet. Jangan lupa tambahkan dari switch menggunakan kabel straight ke server dan juga kabel straight dari switch ke access point port 0. Lalu kita tambahkan warna untuk memisahkan antara laptop dengan PC. Kita pilih di sini warna merah. Kita buat untuk laptop terlebih dahulu. Lalu kita ganti warna, kita buat yang warna kuning.
kita buat untuk PC. Kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tambahkan alamat server 192.168.10.0 per 24. Kita tambahkan alamat server lagi 192.168.20.0 per 24. Tambahkan lagi 192.168.30.0 per 24. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifana. Selanjutnya kita masuk ke device laptop ketiga. Dari physical, kita akan on off-kan laptopnya, lalu kita ubah, dan akan muncul jaringan akses poinnya, dan hal itu berlaku juga untuk laptop-laptop dan device lainnya, yaitu on off-kan laptop, lalu kita gantikan. Akan selalu muncul jaringannya yang berupa garis-garis. Lalu kita masuk ke switch, lalu kita beralih ke CLI. Di sini kita akan lakukan konfigurasi. Kita enter, akan muncul switch, lalu kita IN, itu adalah enable, lalu enter, akan muncul switch tagar, lalu kita tulis conft. Kita akan lakukan konfigurasi VLAN 10 untuk lantai pertama dan VLAN 20 untuk lantai 2 nantinya. Selanjutnya kita akan masuk ke switch config VLAN. Kita beri nama name lab 1. Kemudian kita exit. Lalu juga kita lakukan config untuk VLAN ke-20. Kita beri nama name lab 2. Lalu kita juga exit. Lalu kita akan konfigurasi. Masih pada konfigurasi switch. Di sini kita akan konfigurasi pada lantai 1, yaitu VLAN 10, di mana batasnya adalah 2 sampai 4. Lalu kita ketik int range untuk menentukan batas atas dan batas akhirnya. Lalu int range fa atau file standard 0/2 sampai 4. Lalu kita akan masuk ke dalam switch konfigurasi if range. Di sini kita ketik swmoac. Kemudian kita enter. Lalu kita ketik swacc VLAN 10. Kita enter, lalu kita akan keluar dari konfigurasi if range, akan kembali kepada switch konfigurasi. Di sini kita akan ketik lagi int range fa0/5 sampai 7. Ini untuk konfigurasi VLAN 20 atau konfigurasi pada lantai kedua. Lalu akan masuk ke switch config if range, kita ketik juga swmoacc, lalu swacc VLAN 20, lalu kita lakukan exit dan akan keluar dari konfigurasi if range dan akan kembali ke switch config T. Kita keluar. Selanjutnya kita akan masuk kepada router. Dari physical juga kita akan ke CLI. Di sini kita akan lakukan konfigurasi. Would you like to enter the initial configuration dialog? Jawabannya no ya. Kita enter. Nah, di sini kita akan mengetik enter, lalu akan muncul router. Kemudian kita ketik IN, lalu masuk ke konfigurasi terminalnya. Pada konfigurasi router, kita ketik int fast ethernet 0/0. Lalu akan masuk ke router konfigurasi EF. Lalu kita ketik AX untuk keluar. Dan kita ketik int fast ethernet 0/0.10.
Nah, kita akan coba sebentar. Kita akan tulis router config subif encapsulation.lkey. Nah, ini kita masukkan 10 titik 10. Lalu kita enter, akan masuk ke router config subif. Di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10. Ini adalah IP address dari lantai pertama. Kita akan masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Di sini kita ketikkan int spasi fa 0/0 lalu titik 20 lalu enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation spasi dot 1 key kemudian spasi 20. Karena kita menggunakan VLAN 20 maka sini ketiknya 20 lalu enter. Di sini kita ketikkan IP spasi address atau add spasi 192.168.20.1. Di sini kita pakai VLAN 20 jadi 20.1 ketiknya, lalu subnetnya 255.255.255.0, kemudian enter. Sini kita keluar exit. Kemudian int spasi fa 1/0 kemudian di enter, no spasi sh, lalu kita ketikkan IP address lagi. IP address itu 192.168.30.254. Karena di sini VLAN-nya kita pakai VLAN 30. Jadi ketika 30 lalu subnetnya 255.255.255.0. Di sini ada yang salah, kurang spasi IP address-nya. Kita spasiin dulu. Lalu enter. Di sini exit. Kemudian kita ketik lagi IP DHCP-nya, lalu pool IP DHCP pool VLAN 10, dan ini jangan dispasi ya. VLAN 10 ini di depetin, lalu enter, network, kemudian ketik IP address yang tadi 192.168.10.0. Jangan lupa subnetnya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu ketik default street router. Lalu ketik IP address yang tadi 192.168.10 di sini titik 1. Kemudian enter. Di sini ketik lagi DNS servernya.
jangan lupa pakai strip. Kini kita pakai 8.8.8.8, kemudian exit. Lalu ketik lagi IP DHCP-nya. Di IP DHCP full VLAN 20. Sini jangan lupa didempetin, jangan di spasi agar bisa berhasil. Lalu ketik network. Setelah itu IP-nya 192.168.20.0. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Default. Setelah itu kita ketikkan default router, default router 192.168.20.1. Enter. Setelah itu kita ketik DNS strip server 08.8.8.0. Lalu kita exit. Oke, setelah sudah kita cek di routernya. Ini sudah hijau ya, atau sudah aktif. Lalu kita silang saja. Setelah itu kita cek ke switch-nya. Kita config lagi. Kita ketik interface FA0/1. Enter. Lalu kita ketik lagi switch MO. Habis itu kita ketik lagi R. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Kita strip saja, kita kecilkan. Lanjut ke PC dari ruangannya itu yang tadi. Kita ke desktop, ke IP configuration, kita klik DHCP. Nah, nanti di sini IP address-nya akan muncul. IP address, subnet mask, default gateway dengan DNS server. Setelah itu kita stripkan saja, kita kecilkan, kita minimize. Lalu kita ke IP configuration PC yang selanjutnya, kita klik DHCP lagi. Nah, nanti muncul seperti sama yang PC sebelumnya, seperti itu. Kita kecilkan lagi, lanjut. Kita configkan lagi, otomatis DHCP. Sudah muncul, strip. Kita lanjut lagi. DHCP. Muncul seperti biasa. Kita silang saja. Kita configkan lagi, DHCP. Nah, nanti muncul IP lagi. Kita config lagi ke DHCP, muncul IP lagi. Lalu kita silang saja. Ini agak jauhan. Setelah itu kita cek yang servernya. Sini udah mau server. Oh iya ya. Kita ke desktop, IP configuration. Setelah itu kita tulis ya 192.168.30.1. Setelah itu subnet masknya 255.255.255.0. Sini kita default gateway-nya kita ganti
ke 192.168.30.254. Setelah itu kita ke service, ke DHCP. Servisnya kita on kan. Lalu default gateway-nya kita ganti 192.168.30.2.254. Lalu DNS-nya kita hapus. Kita ganti 8.8.8.8. Dan sekarang kita ganti startup address-nya, kita hapus, kita klik 2 aja. Untuk maximum user kita kasih 7, kita lebihin 1, kita klik save dan close. Dan sekarang kita coba atur di laptop, tablet, dan smartphone-nya. Kita klik laptop, desktop, itu IP configuration, kita klik static dan DHCP lagi, dan sukses, harusnya sudah sesuai. Kita close, kita ke laptop selanjutnya, kita klik desktop, IP configuration lagi, kita static lagi, kita ke DHCP lagi, kita tunggu, sukses, kita close, kita ke tablet, kita ke desktop, IP configuration, static lagi, DHCP, dan sukses, sesuai, kita close. Sekarang kita ke tablet yang kedua, desktop, IP configuration, static, DHCP, dan sesuai, sukses. Kita ke smartphone, desktop, IP configuration, static, DHCP, dan sukses. Kita ke smartphone selanjutnya, desktop, IP configuration, static, DHCP. Kita lihat, sukses. Oke, kita close. Sekarang kita coba kirim pesan masing-masing klien dari laptop. Sukses. Kita coba di tablet. Sukses. Kita coba di smartphone dan sukses. Sekarang dari laptop kita ke user, sukses. Dari laptop ke tablet kita lihat juga sukses. Kita delete. Sekarang kita coba ping ke server ya. Kita ke PC, kita ke command prompt, kita ping ke 192.168.30.1. Kita enter. Dan reply, berarti sukses. Sekarang kita coba geser ke laptop, ping 192.168.30.6. Kita enter. Dan reply, berarti sudah sukses. Berikut adalah hasil dari kelompok 1 mata kuliah jaringan komputer. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.